Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Oke anak-anak, senang sekali Pak Heru bisa berjumpa kembali pada kalian untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Heru mau tanya kabar kalian dulu. Apa kabar kalian hari ini? aku sehat, aku kuat, aku pintar, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, seperti yang materi kita kemarin bahwa listrik sangat berguna sekali bagi kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi tiga. Rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Nah, nanti pada hari ini selain kita belajar tentang rangkaian listrik macamnya ada apa saja, kita juga langsung praktek cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sekarang kalau sudah siap belajar, dibuka bukunya semua. Sudah dibuka bukunya ya. Hari ini kita akan belajar dulu pengertian rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Mulai dari yang rangkaian seri dulu. Rangkaian seri yaitu biasanya disusun secara berjajak atau berderetan dan tidak ada cabang. Nah, contoh rangkaian seri seperti ini. Tolong diperhatikan dengan jelas soalnya nanti kita akan praktek membuat rangkaian seri. Nah, kelebihan rangkaian seri ini ya anak-anak, yaitu yang pertama hemat kabel. Yang kedua, arus yang mengalir stabil. Dan yang ketiga, rangkaiannya sederhana. Jadi, kabel sebagai sumber listrik dihubungkan oleh kabel, ya baterai sebagai sumber listrik dihubungkan oleh kabel. Nanti ada dua lampu yang berjajar atau berderet. Ya, lalu dihubungkan lagi ke kutub baterai yang satunya. Itu tadi kelebihan rangkaian seri. Sekarang kekurangannya. Lampu, apabila rangkaian seri ini satu lampu mati atau padam, maka lampu yang lainnya akan mati. Dan yang kedua, lampu pada rangkaian seri nyalanya lebih redup. Sudah paham ya tentang rangkaian seri? Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Paralel yaitu sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara sejajar atau memiliki cabang. Perbedaannya dengan seri tadi, kalau seri tadi lampunya berderet dan tidak bercabang, sedangkan paralel ini lampunya bercabang. Jadi ada cabang-cabang lain. Tentunya dibutuhkan kabel yang jauh lebih banyak. Nah, kelebihan rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, lampunya terangnya sama dan nyalanya lebih terang daripada rangkaian seri. Terus kelebihan yang kedua anak-anak, apabila satu lampunya mati atau padam, maka lampu yang lain akan tetap masih menyala atau hidup. Dikarenakan apa? Karena jalurnya berbeda. Karena dia memiliki jalur lebih dari satu. Jadi apabila satu lampu mati, maka lampu yang lainnya belum tentu akan mati. Atau istilahnya tetap menyala. Oke, nah sekarang kekurangan pada rangkaian listrik paralel yaitu seperti yang Pak Heru jelaskan di awal tadi, kabel yang digunakan jauh lebih banyak daripada rangkaian seri. Yang kedua, pemasangannya lama dan rumit.
Terus yang ketiga, perawatannya juga sulit. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan menginjak kegiatan kita yang kedua. Setelah kita tadi belajar teori, sekarang kita langsung ke praktek. Membuktikan bagaimana cara kita membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan nanti kita kalau sudah membuat, kita pasti akan mengetahui kelebihan kelemahannya apa saja, kita buktikan. Nah, semua sudah membawa alatnya? Sudah. Oke, alat-alat dan bahan untuk membuat rangkaian seri dan paralel silakan dikeluarkan. Digunakan untuk membuat rangkaian seri dan paralel yaitu yang pertama, dudukan lampu bohlam kecil atau fitting lampu minimal kita butuh 3. Harusnya kita memakai 2, tapi Pak Heru menyuruh bawa 3 karena apa? Untuk buat cadangan apabila ada satu lampu yang mati atau yang rusak. Jadi kita masih punya cadangan. Yang kedua, bohlam lampunya juga minimal 3. Berikutnya, batu baterai minimal 2 biji atau 2 buah. Berikutnya yaitu kabel minimal 1 meter. Terus saklar, gunting, selotip, dan kardus sebagai alat untuk merangkai rangkaian listrik yang akan kita buat. Sudah siap bikin praktek? Sudah. Oke, sekarang kalian bisa membuat rangkaian listrik sesuai dengan yang Pak Heru instruksikan tadi. Oke anak-anak, sebelum kita membuat rangkaian listrik, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu video tutorial bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kalian simak dengan baik-baik supaya kalian nanti bisa membuat rangkaian seri dan paralel dengan baik dan benar. Ya, apabila nanti ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke Pak Heru. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatannya. tunjukkan hasil karya kalian, angkat ke atas. Pak Heru mau lihat, oke. Wow, keren semuanya ya. Sudah selesai, ada yang rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, karena kalian sudah selesai membuat rangkaian listrik seri dan paralelnya, tepuk tangan buat kalian dulu. Siapa kita? Kalian sudah selesai merakit membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Pak Heru minta dari kalian, beberapa dari kelompok kalian, untuk maju mempresentasikan
hasil kerja kalian di depan. Mulai dari kalian buat rangkaian listrik apa, pengertiannya apa, cara pembuatannya seperti apa, dan bahannya apa, dan kelebihan dan kekurangannya apa. Sudah siap ya? Oke, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, siapa? Angkat tangan, ayo angkat tangan. Oke, kelompoknya Ines dulu. Tepuk tangan buat kelompoknya Ines. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat rangkaian seri. Rangkaian seri biasanya disusun secara berjajar atau berderet, tidak ada cabang. Kelebihan rangkaian seri adalah yang pertama, hemat kabel. Yang kedua, arus yang mengalir stabil. Yang ketiga, rangkaian sederhana. Kekurangan dari rangkaian seri adalah yang pertama, jika salah satu lampu mati, yang lainnya akan ikut mati. Langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, siapkan 2 buah baterai. Yang kedua, susun baterai keluarga sesuai butuhnya. Yang ketiga, rakit kabel dan baterai sesuai yang sudah ditentukan. Yang keempat, selotip kabel yang disambung pada fitting lampu agar kuat. Pasang bohlam lampu ke masing-masing fitting. Apabila tidak menyalakan lampu, periksa apakah terdapat kabel yang putus baterai ada yang terbalik pemasangannya, lampu bohlam ada yang putus, pemasangan lampu bohlam pada fitting kendor. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.